Hai. Oh iya, minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Sana Sama, channel di mana Sana dapat membagikan hobi dan kesenangan Sana pada kalian semua. Hai domo Sana sahabatis, minasan, Boruto ga new chapter release desu yo. Tak campur-campur bahasa. Jadi, ya, Boruto chapter terbaru telah rilis tanggal 20 Maret 2024 jam 10 malam, tapi sana bacanya besoknya gitu. Jadi apa yang terjadi dengan chapter yang baru ini? Langsung aja cus kita baca aja di websitenya Manga Plus by Shueisha. Ini juga ada versi aplikasinya di Android sama iPhone. Dan yang jelas Manga Plus by Shueisha ini adalah tempat legal, gratis, official gitu ya, buat baca manga. Dan untungnya Boruto juga udah ada versi bahasa Indonesianya, jadi memudahkan kita buat istilahnya kayak mendukung langsung kreatornya ya, yaitu Masashi Kishimoto bersama Uroku Tachi ya yang ngebat. Jadi ya sebelum sana mulai baca reaction sambil pembahasan nanti ya, kita sekaligus berteori untuk chapter kedepannya kayak gitu. Kalian wajib untuk like, subscribe juga channel YouTube-nya Sana Sama biar bisa terus berkembang channel YouTube-nya Sana Sama ya, biar Sana nggak berhenti konten gitu. Ya minasan, buat kalian yang pengen baca juga Boruto Double Force Text ini via Manga Plus by Shueisha, Sana taruh linknya di description box ya. Yo, ikuso minasan, Boruto Double Force Text yo. Chapter wait. Kenapa thumbnailnya ini orang ya? Kenapa thumbnailnya gambar ini orang ya? Judulnya itu tidak penting. Hah? Apanya ya nggak penting bang? Ya ampun, gila, brutal. Wah, komennya langsung banyak ya. Dan berarti sudah dipastikan kenapa kok kemarin-kemarin anime Boruto itu masih bisa tetap tayang ya. Ya karena mangganya aja bisa serame ini yang komen gitu. Meskipun ya istilahnya kayak iya mendapat hujatan banyak banget, bahkan yang di manga pun nggak luput dari hujatannya gitu. Tapi banyak yang nonton nyatanya, dan akhirnya ya udah kita cutikan aja dulu daripada makin banyak hatersnya gitu ya. Padahal yang nonton masih banyak sih. Aneh aja kalian bilang Boruto itu jelek ya, aneh banget kalian. Mangganya juga jelek, aneh banget kalian. Aduh, padahal nyatanya yang komen selalu kalau nggak Boruto ya One Piece di Indonesia itu. One Piece juga ada versi bahasa Indonesianya masalahnya. Jadi emang rame ya. Dan ya video kali ini langsung baca chapter 8 yang judulnya itu tidak penting. Dan mungkin ya untuk chapter 9 atau chapter berikutnya rilisnya April tanggal 18. Lebih cepat 2 hari nih. Nggak biasanya, lebih cepat 2 hari nih. Biasanya Boruto itu kan karena manga per bulan, manga bulanan, jadi 1 bulan sekali. Yang rilisnya itu bukan di Weekly Shonen Jump tapi di V-Jump. V-Jump itu majalahnya shonen yang versi edisi bulanan juga. Tapi edisi bulan ada selain V-Jump juga ada Jam SQ Alpha, kemudian ada lagi yang udah langsung di digital kan namanya juga manga Jam Plus kayak gitu. Terus ada juga apalagi yang per bulan kayak gitu sih. Tapi kalau per minggu mungkin kalian familiarnya dengan istilah weekly Shonen Jump, namanya juga weekly itu mingguan. Tapi kalau Boruto itu per bulan. Masalahnya adalah yang bikin Sana gregetan itu adalah fans yang komen lah, bukan fans, yang komen di sini rata-rata pada ngomong, kok cuman per bulan sih, kok sebulan sekali. Aduh, kalian ngikutin Boruto sejak kapan ya? Jadi maaf banget Sana ketawa kayak gitu. Jadi emang Masashi Kishimoto memang memutuskan untuk 1 bulan sekali rilisnya dari awal serialisasi manga Boruto. Dan sebenarnya Masashi Kishimoto belum ada keinginan untuk melanjutkan Boruto tepat setelah Naruto tamat saat itu ya mangganya ya. Tapi mungkin karena tuntutan perusahaan atau
Ya nggak tahu sih. Jadi ya karena masih disuruh untuk melanjutkan series, Masashi Kishimoto memilih untuk 1 bulan sekali. Berbeda dengan Naruto yang per minggu, Boruto lebih ke per bulan karena ya Masashi Kishimoto ingin berfokus kepada keluarganya dan kesehatannya juga. Jadi memang memutuskan untuk ngerilisnya per bulan. Makanya kalau udah dikumpulin, kadang manga per bulan itu kalau per chapternya dikumpulin alias kalian bacanya secara maraton itu kerasa cepat plotnya. Jadi emang ya itulah kalau per bulan ya. Dan nikmatin aja guys, dukung terus autornya, kreatornya yaitu Masashi Kishimoto sama Miki Ikimoto ya. Jadi ya tolong selalu support mereka agar bisa menyelesaikan Boruto dengan ending maksimal dan memuaskan, karena kita tahu ada beberapa karya manga yang ada di Jepang, ada yang endingnya terlalu terburu-buru, ada yang endingnya abis dibikin ending kayak gitu mangakanya nggak rela, terus abis itu ada yang fansnya malah marah-marah kayak gitu, macam-macam. Jadi memang ya jujur Naruto kemarin tamat-tamatnya itu kita semua puas, nggak ada yang kecewa. Mungkin kecewanya cuman aduh kurang cerita nih, kurang pendalaman cerita buat karakter siapa termasuk karakternya bapaknya Naruto yang sampai tamat-tamatan pun kurang jelas ya. Untung ada spin-off-nya kemarin, tapi spin-off pun kurang jelas. Kita masih perlu banyak cerita tentang Minato juga. Jadi memang jujur kalau One Piece belum tamat sih. Jadi kalau sana bandingin sama Bleach yang udah tamat kemarin, Bleach kemarin endingnya kecepatan menurut sana, terlalu dipaksain, terlalu dicepetin. Ya jujur memang saat itu kondisinya Tite Kubo sedang sakit dan Tite Kubo takut kalau waduh ini nanti kalau umurku nggak panjang gimana endingnya kayak gitu. Padahal ya kita nggak tahu umur manusia itu bagaimana, tapi ya namanya juga kekhawatiran seorang mangaka ya. Jadi akhirnya keburu-buru deh dan ya kurang puas akhirnya, dan fans malah Oke, endingnya fair tapi masih banyak tanda tanya kayak gitu. Kalau Naruto jujur tamatannya langsung wah ya emang bener sih tamatannya kayak gini kayak gitu. Jadi emang kita semua bisa lega, ikhlas, bahagia, puas, dan benar-benar sangat terasa 15 tahun perjalanan manga Naruto itu diendingkan dengan hal yang sangat luar biasa seperti itu. Jadi ya kita harus terus dukung Masashi Kishimoto untuk membangun karya di Boruto ini. Jangan dipaksa untuk cepet-cepetan guys ya. Per bulan aja dinikmati nggak apa-apa. Nanti kerasa kalian sesuai umurnya nanti bertumbuh bersama Boruto kayak gitu ya istilahnya kayak gitu. Jadi yuk kita langsung baca aja chapter 8. Buat yang belum buat yang masih baru join di channel YouTube-nya Sana Sama, biasanya Sana kalau baca manga di Manga Plus by Shueisha itu Sana akan kasih tahu ke kalian halaman cover, halaman pertama dan halaman akhir itu tanpa filter. Jadi sisa halamannya nanti Sana pasang filter seperti ini. Bentar. Mana filter saya? Oh ini ya, pasang ini ya, ditutupin lah biar agak kelihatan gitu ya. Tapi nanti kalau ada beberapa detail yang pengen Sana bagikan ke kalian, nah nanti Sana buka lagi filternya gitu, seperti itu ya. Jadi jangan lupa untuk like sama subscribe channel YouTube-nya Sana Sama, oke? Yuk ikusu chapter 8 kita reaction, bahas-bahas, sama kita susun teori untuk chapter kedepannya itu. Wah, itu tulisannya gak ketoro. Jura datang mentang. Tolong ini tulisannya apa ya? Ini yang di cover tulisannya apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ini jura datang mentang. Gimana? Menantang. Jura datang menang. Ada yang tahu ini tulisannya apa ya? Jura datang tapi kalau menantang, kalau misal gini saya pikiran Sana jura datang menantang kayak gitu. Tapi ya mungkin cukup ya. Jura datang menantang, oke. Wah. Cerita supervisor
Masashi Kishimoto, kreator supervisionnya Masashi Kishimoto, artnya Mikio Kinomoto. Mikio Kinomoto buat kalian yang belum tahu, ini asisten artnya Masashi Kishimoto sejak ngerjain manga Naruto ya guys ya. Nomor 8 itu tidak penting. Halaman pertama. Boruto. Loh kok gini? What's Oh iya terakhir. Pertarungan terakhir dengan Mitsuki ya. Apa tulisannya? Sorry. Cahaya yang dimiliki Boruto menyinari Mitsuki, lalu cahaya itu pun sampai pada Eida. Arara. Jangan bilang lo Eida mau pindah hati ya, abis ke Kawaki gitu tiba-tiba ke Boruto, dasar ya. Bayangin, aku adalah mataharimu, tidak ada penggantinya. Datanglah padaku kapan saja. Wait, penerjemah Aira, penyunting Charmita, tata letak, like service, gambar kuda saya Mina. Arigatou gozaimasu sekali sama des. Yuk, mulailah sana pasang filternya. Jadi buat kalian yang pengen baca full, pengen jelas gambarnya, langsung aja ke Manga Plus Special, linknya ada di description box, oke? Oke. Kok aku serak kayak puasa kalau terlalu bersemangat ternyata bikin suara serak. Aduh. Ya ampun, Eida terpana. Tunggu sebentar. Kenapa dia keren banget? Ini gawat. Dasar lo ya Eida, hatimu itu tolong dipasin untuk Kawaki atau untuk Boruto. Boruto udah ada Sarada by the way, sama ada Sumire. Jangan merebut ya Anda. Oke. Wow, tiba-tiba Kawaki dari belakangnya Eida. Woi, apalagi yang kau tunggu? Cepat cari tahu di mana Mitsuki. Kalau tidak, bisa-bisa Boruto siaran itu kabur loh. Terus Eida langsung, tunggu sebentar lagi. Terus ini siapa sih si cewek ini? Aku lupa. Aduh. Aku lupa. Hei Kawaki, kau ini kenapa kok? Hei kau ini ya. Kenapa kau bersikap sok begitu pada Ida? Bikin aku emosi aja. Terus Kawaki baris, silakan saja kalau kau emosi. Enggak peduli. Ya Bek. Adiknya Ida cuma diem doang. Terus Ida ketemu di dalam hutan sekitar 10 kilo dari selatan gerbang besar. Aun ya, kayaknya gerbang Aun sih. Takkan kubiarkan lolos. Ayo Delta. Oh iya Delta namanya. Iya. Wus. Terbang. Wus. Terus Delta, sialan. Aku pergi dulu ya Jah. Nanti akan kumarahi dia. Terus Eida jawab, terima kasih Delta. Hati-hati, tolong jaga Kawaki ya. Ya ampun, apa-apaan ini. Kenapa Delta bisa sekonyol ini ya sekarang ya? Padahal awal-awal karya Boruto itu Delta kayak cewek tsundere. Ya istilahnya kayak cewek, aduh entahlah. Tapi sekarang kayak cewek dikit-dikit manut, kayak nurut banget gitu sama Ida, sampai sekonyol itu ekspresinya. Kadang aduh kok lucu sih lo Delta. Delta ikut terbang, wush gitu. Terus Delta tanya ke Kawaki, pokoknya kalau Ida sudah muak padamu, aku akan langsung membunuhmu. Terus Kawaki, begitu urusanku selesai, tanpa kau suruh pun aku akan melenyapkan diri. Wush. Ternyata ada monster pohon yang berkeliaran. Ternyata monster pohon apa ya sebutnya? Apa sih istilahnya? Tiba-tiba sana ngeblank lagi. Gini resikonya kalau baca manga 1 bulan sekali ya. jadi sering lupa sama beberapa istilah, nama-nama baru dan sebagainya. Ternyata ada monster yang berkeliaran di hutan. Tidak hanya ego mereka yang telah bangkit, mereka juga sudah mulai berubah menjadi pohon dewa. Terus Shikamaru, kau bercanda kan? Pohon dewa itu menghisap nyawa planet kan? Kau mau bilang kalau planet ini sudah tamat gitu. Terus Boruto jawab, tidak, belum sampai situ. Tapi kalau mereka melahapku atau Kawaki, mereka akan menjadi pohon dewa yang sempurna. Lalu mereka akan menghasilkan buah cakra. Saat itulah planet ini akan mati. Terus Shikamaru kayaknya tanya sih, ngomong soal pohon dewa, Muegi, Kazematsuri dan tim 10 dimakan mereka menjadi pohon
dimakan dan mereka dimakan Sumeaka. Oh, namanya Sumeaka. Oke. Menjadi pohon. Hal yang serupa juga terjadi pada beberapa orang, tak peduli laki-laki atau perempuan. Apa maksudnya itu? Terus Boruto menjawab, pohon dewa memanfaatkan cakra mereka, karena itulah mereka dibiarkan hidup. Tapi aku pun belum tahu dengan jelas tujuan mereka. Terus Shikamaru lanjut, Boruto, sampai sejauh mana yang kau ketahui tentang mereka? Tiba-tiba ada laporan masuk, Hokage ke-8 ada kok aku ketawa sih ngelihat jabatan Hokage ke-8. Hokage ke-8 ada permintaan komunikasi dari Kawaki. Apakah Anda bersedia untuk disambungkan? Tunggu sebentar. Ino, ada komunikasi dari tim sensor lain. Apa percakapan yang ini bisa terdengar oleh mereka? Terus Ino jawab, masing-masing komunikasi punya jalur sendiri. Mestinya tidak masalah. Dalam situasi ini hanya aku yang bisa mendengar keduanya. Maaf menunggu, tim sensor silakan hubungkan. Baik, Kawaki, ini Shikamaru, ada apa? Aida sudah menemukan lokasi Boruto. Waduh, Kawaki, dia lari ke arah selatan, belum terlalu jauh dari desa saat ini. Aku sedang menuju ke sana. Terus Shikamaru jawab, wilayah hutan selatan ya. Apa yang Boruto lakukan di tempat itu? Terus Kawaki, mana aku tahu. Delta akan melakukan serangan dadakan dari atas. Setelahnya aku akan menyerang dari sisi yang berlawanan. Terus Shikamaru melanjutkan, tenang Kawaki, jangan terburu-buru. Dia yang sekarang sangat kuat, tunggulah sampai bantuan tiba. Terus Kawakinya, aku tidak boleh membuang-buang waktu, Paman Shikamaru. Bagaimana kalau dia sampai lolos? Terus Boruto, Shiraisin yabe. Baru langsung sampai jumpa nanti Hokage ke-8. Nanti akan kuhubungi lagi. Ngilang. Ngilang. Dia pakai Hiraisin dong pergi dari tempat itu. Ya weh. Ayo lanjut. Terus ya si siapa siapa sih namanya tadi? Delta ya. Delta, hei mestinya sudah dekat kan? Terus, hei jangan tiba-tiba berhenti gitu dong. Oh, tiba-tiba Kawaki berhenti, ada apa? Ini aneh, hawa keberadaannya tidak ada. Ternyata jurus Hiraisin gampang banget buat ngelabuin hawa keberadaan gen Otsutsuki ya. Wah keren banget nih, Boruto bisa belajar Hiraisin dan bisa Hiraisin sih. Gitu. Terus Delta langsung, mungkin dia sadar kalau kita mendekat. Terus Kawaki, tidak, kami sama sekali tidak mendeteksi hawa keberadaan satu sama lain. Dia menghilang sebelum menyadari hawa keberadaanku. Terus Delta, oh iya, berarti kita sedang kurang beruntung aja. Oh, Mitsuki udah balik. Oke, udah balik ke tempatnya Eida. Terus Mitsuki bilang apa? Maaf, kok ada di sini ya? Apa aku mengganggu? Terus Eida jawab, aku tidak menyangka kau akan melakukan itu pada Kawaki. Terus Mitsuki, apa dia marah? Terus Eida, entahlah. Dia memang menyuruhku untuk mencarimu, tapi tujuannya hanya untuk menemukan Boruto. Begitu tahu tempatnya, dia langsung menuju ke sana. Terus Mitsuki bahkan marah padaku, baginya sama saja dengan buang-buang waktu ya. Sedihnya Ida, hei, apa kau tak sedih mengatakan itu? Terus Mitsuki jawab, tidak, itu sendiri nggak penting. Sudah lama aku berpikir seperti itu. Mitsuki ternyata udah lama memiliki perasaan seperti itu sejak dunia berubah 180 derajat. Terus melanjutkan Mitsuki, Eida, sebelum bertemu denganmu, aku tidak tahu apa itu cinta. Terus Eida, kau menyukaiku? Buang-buang waktu saja. Terus masuk menyukai Eida ya? Ya kan. Terus Mitsuki, aku tahu kalau ini adalah perasaan palsu yang dibuat oleh kemampuanmu. Malahan kalau tidak begini seumur hidup aku akan aku kok gak bisa maca. Kalau tidak begini seumur hidup aku tidak akan pernah tahu perasaan yang indah ini gitu. Mungkin karena aku adalah manusia buatan yang dibuat dari nol, bukan hanya cinta, aku bahkan tidak mengerti diriku sendiri gitu.
Tapi menurutku itu bukan masalah selama matahari yang menyinariku tetap ada di sana. Secara ekstrim tidak ada hal yang menghalangi. Kenapa sih sana bacanya kok kebalik-balik hari ini? Kenapa sih guys? Tapi kadang ya, nggak sering-sering amat sih. Tapi kalau boleh jujur sering, sana bacanya kebalik-balik. Ada apa ya sama sana ya? Jadi, teks yang ada di bawah sana taruh atas, yang atasnya taruh bawah. Kalau nggak gitu, kalau teks panjang gitu ya satu baris gitu, teks yang ada di depannya taruh belakang, belakangnya ada di iya. Oke, fokus. Secara ekstrim tidak ada hal yang penting bagiku, termasuk diriku sendiri. Selama ini aku beranggapan begitu. Tapi itu kesalahan besar. Yang terpenting adalah pertama-tama aku harus mengakui diriku sendiri. Entah sejak kapan aku kehilangan arah, apa arti matahari bagiku, apa hal yang paling berharga bagiku. Sabar Mitsuki ya. Terus Eida ngomong, Boruto membuatmu sadar akan hal itu ya. Baguslah. Terus Mitsuki melanjutkan, kalau aku bilang begini mungkin terdengar lancang, tapi kau mirip denganku. Kok tiba-tiba habis curhat-curhat kok gombal Mitsuki. Kau tidak tahu alasan mengapa kau menyukai Kawaki. Oh iya, Mitsuki melanjutkan. Kau tidak tahu alasan mengapa menyukai Kawaki kan? Terus Eida melanjutkan. Yang namanya cinta seperti itu kan, memikirkannya aja sudah membuat dada terasa sesak. Alasan kenapa kita bisa merasakan itu tidak penting. Kau hanya tak bisa mengerti karena yang kau rasakan hanyalah cinta palsu yang disebabkan oleh kemampuanku. Terus Mitsuki lanjut. Mungkin kau benar. Hanya saja aku takut sewaktu aku merasakan bahwa selama ini aku meyakini orang yang salah sebagai matahariku, aku jadi takut kehilangan hal itu. Lalu kuputuskan untuk berhenti memikirkan apakah dia benar matahari atau bukan. Terus Eida menanggapi, kau ingin bilang kalau aku juga seperti itu? Kau mau bilang kalau aku orang yang naif dan hanya jatuh cinta pada cinta itu sendiri? Terus Mitsuki menjawab, aku nggak bermaksud bilang seperti itu. Maaf, kurasa kata-kataku memang sedikit lancang. Terus Eida jawab, aku tak tahu ini benar atau tidak, tapi kalau boleh jujur, aku mengatakan apa yang aku pikirkan sekarang. Kita ini sedang saling curhat soal cinta kan? Tidaklah ini gokil. Adiknya langsung gitu. Ya ampun, iya. Kia. Udah Eida ekspresinya gini, bentar. Saya kasih tahu. Udah Eida ekspresinya gini pas bilang kita ini sedang curhatan soal cinta kan? Terus Mitsuki-nya kayak gini dong. Ya. ngeblas pipinya merah itu ya ampun. Terus apa yang jawabnya? Ya terserah kau mau menganggap ini apa. Mitsuki jawabnya gitu. Terus jadi keinget dong Eida sama Mitsuki, keinget kata-katanya Boruto, aku adalah mataharimu, tidak ada penggantinya. Aduh, jadi kayak lagu Boku no Taiyo. Ya JKT48. Terus Aida melanjutkan, kapan-kapan aku ingin ngobrol santai denganmu Boruto. Pasti cocok. Tapi enggak Boruto untuk Sarada. Oh oke, ke tempat ini orang. Oke, kita ke tempat yang berbeda guys ya. Harusnya sebentar lagi sih. Nungguin apa sebentar lagi? Loh, tiba-tiba kepalanya masuk ke kotak hitam. Kotak apa tuh? Oh, itu agak susah ngomongku. Oh, itu portal. Kotak hitamnya itu portal keluar dari itu tadi si monster. Terus waduh. Sudah waktunya. Oh, itu apa ya? Aku kok jadi bingung. Kayak portal kayak bukan, langsung kayak bikin klon atau ambu, aku jadi bingung. Nanti kita bahas. Sudah waktunya ikut aku. Hidari teh. Oh, Hidari yang kayak wajahnya kayak Sasuke itu ya. Oh, Hidari. Sasuke pun. Waduh, sudah sampai gerbang Aun dong. Terus Ino langsung kenapa sana agak susah ngomongnya. Ino sama Shikamaru masih melanjutkan pembahasan ya, meskipun Boruto udah lost kontak. Ya, lost kontak. Oke.
Shikamaru, apa kau percaya dengan apa yang diceritakan Boruto? Terus Shikamaru jawab, aku paham apa yang ingin kau katakan. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, ini adalah misi rahasia. Apapun pendapatmu, jangan ungkapkan pada orang lain. Terus Ino, aku paham itu, tapi menurutku ini sangat... Tiba-tiba dapat laporan lain. Hokage ke-8, ada penyusup. Wah! 2 orang, posisi mereka di dekat gerbang besar. Hasil pencocokan dengan data cakra. 1 orang tidak diketahui, yang satunya lagi datanya cocok dengan Uchiha Sasuke. Kan sudah kuduga, ini gak usah dibuat plot twist amat. Emang kita udah pernah bahas ini ya, tentang teori perubahan wujud manusia yang telah dimakan pohon suci, kemudian jelmaan pohon sucinya itu sendiri. Terus langsung kaget, hah? Papa? Sarada? No! Aduh, ibumu dalam bahaya, hati-hati Sarada. Terus si apa ya, Hidari tadi ya, kayak Sasuke tadi ya, ada di mana si Naruto Uzumaki itu? Terus si satunya lagi, aku tidak tahu tempatnya, tapi aku bisa mengerti. Terus ada Shinobi Konoha langsung menghalangi jalan. Jangan bergerak. Dengar, maju selangkah saja maka akan kami sergap kalian sebagai musuh. Salah. Kenapa sana bacanya maju selangkah saja maka akan kami anggap kalian sebagai musuh. Kau yang di sana, Sasuke Uchiha, untuk apa kalian menyusup kemari? Terus Shikamaru langsung, lakukan sesuai prosedur, prioritaskan evakuasi penduduk sipil. Ternyata dipanggil Eida dong. Eida, maaf sekarang aku sedang sibuk, bisa tolong hubungi lagi nanti. Terus Eida lanjut, ini soal para penyusup itu. Maaf aku telat melaporkan ini, tapi aku pernah melihat mereka beberapa saat yang lalu. Mereka adalah Jubi. Entah apa yang membuat mereka kini memiliki ego. Aku rasa aku tak perlu memberitahu kalian, tapi mereka musuh Konoha. Wah, gila, semua shinobi di hadapan para Jubi ini, pohon ini. Aduh, mati dong ketusuk-tusuk kayak gitu. Ngingetin sana sama perang shinobi keempat. Banyak orang ketusuk-tusuk tuh perang shinobi keempat. Waduh. Hidari, lihat itu, ada toko buku bekas. Kenapa tiba-tiba mampir ke toko buku ya? Kok Anda suka banget baca buku, Bang? Kutu buku nih orang. Menakjubkan, sepertinya aku bisa mengharapkan pertemuan yang tak kubayangkan ya. Terus yang si Sasuke masih tanya terus, si Sasuke, apa Naruto Uzumaki ada di sini? Terus menarik, ekspresi wajahmu yang selalu serius saat mengatakan sesuatu menurutku sangat lucu. Terus tiba-tiba, apa tuh? Ada Kawaki yang datang untuk menyerang si Jubi yang berwujud seperti Sasuke. Terus Kawaki langsung bilang, apa-apaan kau ini? Untuk apa kau datang ke Konoha? Terus ya, jangan mengacau di depan toko. Bisa-bisa gunung hartanya jadi cacat kan Kawaki gitu. Terus tiba-tiba ada pohon di situ, terus mengekang Kawaki. Terus Kawaki mau dipukul kayaknya. Terus Kawaki ngeluarin jurus Sukuna Hikona. Terus Kawaki hilang. Terus tiba-tiba Kawaki muncul, di atasnya ini si monster Jubi. Terus Kawaki mencoba menyerang menggunakan tangan panjangnya, tapi akhirnya tangan panjang Kawaki itu bisa diserang oleh si Jubi itu. Bahkan Kawaki sampai kaget dan bilang, apa? Terus si Jubi lanjut, belum waktunya aku membunuhmu, jadi diamlah Otsutsuki. Langsung tiba-tiba Kawaki dipukul pipinya, buak, terus ditendang perutnya, beruak, langsung nabrak ini tempat penampungan air ya yang di atas kayak gitu. Terus waduh, Kawaki Deltalas itu. Terus yang Jubi ngapain? Oh, Naruto Uzumaki, kau ada di sana. Di mana? Aku penasaran. Di mana? Kau ada di sana ya. Terus, hei Kawaki, bertahanlah. Terus Hidari, dia ada di dekat sini. Kau yakin? Dia adalah Jinchuriki yang menjadi wadah baru Bichu. Sebagai sesama inkarnasi Bichu, aku bisa mengenali Bichu aku jadi susah baca. Cakra Bichu yang ada di padanya. Tapi kenapa tiba-tiba jadi ke Sarada?
Di mana? Naruto di mana? Oke, kita menuju ke Sarada sama Sumire ya. Datanya cocok. Itu cakra milik Sasuke Uchiha. Terus jadi ingat kata-kata dari Boruto. Guru dimakan oleh Jubi. Terus Sarada langsung berpikir, lantas apa maksudnya ini? Berarti siapa yang datang ke Konoha? Terus teman-teman yang lain juga datang dong. Dengar ya, jangan ragu meski lawan kita adalah paman Sasuke. Dia pemberontak yang berkomplot dengan Boruto sialan itu. Tenang saja Himawari, aku bersamamu. Oh, Himawari juga ikut maju. Oh no. Waduh, si Kadai dan teman-teman termasuk Himawari dihadang. Oh, what? No, hell, no. Aku sudah No. Apa maksudnya ini? What's wrong? Kenapa ini teori ini jadi liar banget? Bentar, tahan emosinya sana, tahan. Oke. Jadi, Shikadai, Ino, Chinchocho dan Himawari juga ikut mengejar kan musuhnya itu, tapi tiba-tiba langsung dihadang sama si Jubi bersama si mantan Sasuke. Terus tiba-tiba langsung, hah? Kaget, Himawari pun kaget. Apa benar dia Naruto Uzumaki? Aneh. Apa maksudnya ini? Aku pun gak tahu. Oke, ini udah di halaman terakhir. Jadi sana wajib untuk menunjukkannya ke kalian. Dan ini pun aman sebenarnya kalau udah halaman terakhir. Jadi ini ini oh my god, ini teori kita semua guys ya. Jadi oh my god, pelacakan cakra. Aku mikirnya, waduh, beneran dong. Naruto mungkin ada di suatu dimensi yang tak terlihat, tapi sebenarnya bisa dideteksi kayak gitu. Tapi kok arahnya malah ini aku. It's time for Himawari to make some super. Oke. Pelacakan cakra bicu membawa Jura dan Hidari. Oh ya, Jura yang satunya, lupa. Pada Himawari. Mampukah Himawari dan yang lainnya menghentikan pohon dewa? Apa maksudnya ini, Mas? Weh, oh my god, this is insane. It's gonna be really true of our theories in before this series Naruto Next Generation. So we know that Himawari make some strange thing or strange ability in istilahnya Himawari always make some strange or weird ability when show up in the Boruto story before Boruto Doblos Vortex. So it's make more sense of our theory that Himawari may be the next Jinchuriki. What? For what Jinchuriki? Maybe could be Kurama Jinchuriki ka? Kwayo. Oh, but ya sebenarnya udah beberapa kali Himawari itu agak secara personalitinya lucu sih. Maksudnya secara kemampuan, secara kemampuan sedikit berbeda dengan Boruto. Kita lihat awal, kita recap aja dulu. Ini kita dari dulu emang mikirnya kayak apa mungkin ya kayak gitu. Kita selalu dari dulu berteori kan. Kalau misal kan gini ceritanya, Naruto itu menjadi Jinchuriki dari Kyuubi. Dan kenapa Naruto bisa jadi Jinchuriki dari Kyuubi? Ternyata itu ibunya, klan Uzumaki itu juga Jinchuriki dari Kyuubi, jadi diturunkan gitu. Sedangkan ibunya kenapa bisa jadi Jinchuriki Kyuubi? Itu dari leluhurnya atau alias istri dari Hokage pertama, itu juga Jinchuriki, jadi diturunin gitu. Jadi kayak Kyuubi itu proses pencarian Jinchurikinya nggak secara random atau melalui
turnamen atau apalah kayak gitu, kayak di Jinchuriki Hachibi kayak gitu, tapi melalui turun temurun, jadi garis keturunan kayak gitu. Nah, pas udah ada Himawari sama Boruto itu banyak fans yang berspekulasi kalau misal tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga dari Naruto. Apakah itu zaman ketika kita belum berpisah melihat Kurama mati ya. Jadi banyak fans yang bilang apakah mungkin antara Boruto sama Himawari yang akan menjadi the next Jinchuriki Kyuubi gitu. Tapi siapa yang lebih cocok kan kayak gitu. Kalau dilihat dari tingkah laku Himawari kita bisa tahu dari awal pengenalan tentang Himawari itu ketika pelantikan Naruto menjadi Hokage ke-7. Himawari bertengkar kan sama Boruto. Tiba-tiba Himawari bisa ngaktifin apa itu namanya istilahnya, kok biak ugat tapi wah modenya udah apa namanya Hinata dulu itu. Terus itu langsung nggak sengaja ngenai langsung Naruto, bahkan bikin Naruto pingsan. Kurama pun jadi takut akhirnya sama Himawari. Itu bukan orang biasa loh. Bahkan Himawari setelah lihat Naruto pingsan kayak gitu kayak, hah, bukan orang biasa yang bisa bikin sampai Naruto sepingsan ini dalam waktu 12 jam gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi emang siapa Himawari gitu. Abis itu ini mungkin gak ada di manga. Ada gak ya di manga? Atau cuman di anime doang? Arc dimana melindungi Shukaku. Ya, sebenarnya itu buat pelengkap aja yang dia anime itu sebenarnya kita bahas apa enggak ya. Tapi yang jelas ya itu tadi. Jadi sifat Himawari yang tiba-tiba berubah 180 derajat kayak bukan kepribadian dia, bahkan dia sendiri kadang lupa apa yang dia lakukan sebenarnya gitu. Menyelamatkan Shukaku, bahkan dia nggak merasa canggung dengan Shukaku yang ya notabene kalau beberapa orang mengetahui kalau itu adalah Bichu ya, makhluk monster berekor kayak gitu, banyak orang yang mungkin agak gimana gitu kan. Tapi Himawari enggak sih, lihat para monster itu kayak biasa aja gitu. Bahkan Himawari sebenarnya belum tahu langsung sebenarnya Kurama kayak gimana juga, tapi kayaknya dia gak masalah dan baik-baik aja tentang hal itu kayak gitu. Kemudian di bagian hampir chapter akhir dari Boruto Naruto Next Generation, ketika Eida sama adiknya pertama kali datang ke Konoha, jalan-jalan ke Konoha, itu kan dikawal sama Kawaki dan Boruto. Nah pas di toko baju kan Himawari juga habis belanja sesuatu, beli teh apa gitu disuruh sama ibunya kan. Nah tiba-tiba adiknya Eida itu kaget kayak mendeteksi sesuatu hal yang berbahaya dan ternyata itu arahnya ke Himawari. Himawari pun juga kaget tiba-tiba dihadapin kayak gitu. Terus si adiknya Eida juga kaget, loh kok bocil kayak gitu. Tapi mau tengkar gitu terus ditahan sama si Boruto. Terus tapi si adiknya Eida bilang, kau itu sebenarnya siapa kayak gitu. Himawari malah bingung, kakak ini gimana kayak gitu. Jadi iya sebenarnya siapa Himawari ini. Jadi kenapa si Himawari bisa cocok dianggap sebagai the next Jinchuriki ya. Bentar, tadi ketika siapa sih namanya Jura ya, bentar, tadi Jura bilang apa tadi, bentar. Dia adalah Jinchuriki. Oke, apa kau yakin gitu? Sebagai sesama inkarnasi Bichu, aku bisa mengenali cakra Bichu ada padanya. Oh, wait, bentar, aku jadi flashback kata-katanya Jura di sini. Oke. Kalian masih ingat kasus penyerangan Momoshiki ke bumi nggak? Ke Konoha lebih tepatnya ke bumi. Kalian masih ingat penyerangan Momoshiki ke Konoha nggak pas ujian Chunin? Sebenarnya itu sih pernah bikin Sana kepikiran sebenarnya dari situ. Momoshiki datang ke Konoha, kemudian menggunakan matanya untuk mendeteksi apakah
Naruto atau yang lain juga ada yang memiliki cakra bicu ya, inkarnasi bicu atau cakra bicu kayak gitu. Dan ketika mendeteksinya itu hanya ada di Naruto, bukan di Boruto. Aku awalnya mikirnya kayak gini, ketika Boruto sama Himawari lahir kan di pipinya itu kan ada lorengan kumis kucing gitu kan. Tapi kalau Naruto punya 3, masing-masing punya 3. Kalau Boruto sama Himawari punya 2. Kita dulu pernah berspekulasi, kita semua ya penggemar Boruto, kok kan gini, Naruto lahir kenapa dia punya kumis kucing kayak gitu ya? Karena posisinya Naruto dalam kandungan seorang Jinchuriki ya, ibunya Jinchuriki, makanya mungkin pengaruh dari cakra Jinchuriki juga berpengaruh dengan kondisi fisiknya si Naruto. Nah, kemudian ketika Boruto sama Himawari lahir, kenapa tuh kok masing-masing punya kumis kucing kayak gitu? Ternyata memang kita balik lagi karena kondisi bapaknya itu adalah masih Jinchuriki kayak gitu, jadi punya kumis kucing. Kemudian selanjutnya adalah apakah kumis kucing ini pertanda kalau Boruto sama Himawari itu cocok menjadi seorang Jinchuriki? Itu masih belum bisa dijelaskan sampai sekarang. Yang jelas aku mikirnya gini, pas penyerangan Momoshiki ketika melihat cakra Kyuubi itu ada di mana, itu hanya di Naruto, bukan di Boruto. Bahkan ya cakranya warnanya oranye di Naruto, di Boruto cuman biru biasa gitu. Terus tapi Momoshiki saat itu kan nggak lihat Himawari gitu kan. Masalahnya di situ, Momoshiki saat itu nggak lihat Himawari. Waalaikumsalam. Terus sekarang posisinya si Jura itu malah bisa ngedeteksi langsung ya, namanya juga sama-sama bicu, inkarnasi bicu ya istilahnya kayak gitu, atau mungkin bekas ya istilahnya sesama Jinchuriki pun bisa lah kayak gitu. Kok ke Himawari ini kalau misal gini, jadi kalau misal kemarin Himawari ketemu langsung sama Momoshiki, kira-kira Momoshiki tahu gak ya Himawari ini ternyata adalah calon Jinchuriki atau mungkin aja Jinchuriki kayak gitu, gak ada yang tahu masalahnya. Terus malah di sini Jura yang nyebutin ya. Ini tapi teorinya sana, kalau misalnya ada yang salah tolong dikoreksi ya guys ya. Dan apakah Himawari ternyata cakranya itu bukan cakra manusia biasa kayak gitu kayak Boruto yang awalnya sebelum jadi Otsuki ya? Mungkin sih, aku gak tahu. Tapi ya nggak tahu sih. Mungkin tapi di sini jika kita memikirkannya mungkin karena anaknya Naruto, jadi bisa aja cakranya memang ya sama tipikalnya kayak Naruto gitu, makanya disebut sebagai Himawari malah dikira Uzumaki Naruto ya, namanya juga anaknya Naruto kayak gitu. Tapi Boruto nggak dikira gitu. Kenapa? Karena Boruto DNA-nya udah hampir 100% Otsuki, jadi kasihan. Jadi emang nggak kelihatan DNA-nya mirip sama Naruto akhirnya kayak gitu, malah mirip ke DNA Otsuki ya. Mau gimana lagi, kurang 100% jadi Otsuki dia. Dan kita belum ketemu lagi sama alternya Momoshiki. Jangan dong, jangan, itu bahaya tuh alter Momoshiki, kemana tuh, hilang tiba-tiba. Jadi ya itu sih, jadi ya kesimpulannya kenapa si Jura kok menyebutkan bahwa keberadaan Himawari itu sama seperti keberadaan Naruto Uzumaki, karena ada cakra bicu padanya. Mungkin sana menganggapnya adalah karena Himawari memiliki cakra yang hampir sama seperti Naruto si bapaknya kayak gitu, meskipun nggak ada bicu di dalam diri Himawari gitu. Tapi kalau masalah tingkat cakranya seberapa tinggi, superpower overpower apa enggak, nyatanya Himawari memang tidak tertarik dengan dunia shinobi. Dan ya itu mengingatkan sana sama Gohan, anaknya Goku. Jadi Gohan itu ternyata adalah Super Saiyan terkuat sejagat Dragon Ball, tapi dia memilih untuk menjadi pegawai kantoran, jadi kayak gitu. Mungkin aja ternyata Himawari bisa lebih strong daripada Boruto kakaknya gitu. Nggak tahu, itu harus dikonfirmasi sama Masashi Kishimoto-nya sendiri kayak gitu.
Dan mari kita baca komentar-komentar. Oh iya, berarti terakhir sebelum baca komentar berarti teori untuk chapter depan. Teori untuk chapter depan adalah di sini Jura sama si Hidari bakalan mengkonfirmasi ulang siapa cewek yang ada di depannya ini. Beneran Uzumaki Naruto atau bukan kayak gitu. Dan kenapa kok mungkin cakranya sama kayak Uzumaki Naruto kayak gitu. Atau mungkin kalau memang Jura masih nggak percaya ini Uzumaki Naruto, terus di mana Uzumaki Naruto? Terus apakah tiba-tiba Himawari mengeluarkan kekuatannya? Enggak sih, terlalu cepat. Mungkin terus apa lagi ya? Boruto akan muncul? Aku nggak tahu. Kalau misal adiknya terancam karena udah dihadang oleh Jura sama Hidari, mungkin Boruto akan muncul. Tapi ya apakah Kawaki duluan yang muncul? Nggak ada yang tahu. Di sini posisinya juga Himawari nggak inget kalau Boruto sebenarnya emang kakaknya bukan Kawaki. Jadi emang ya itu sih apa ya? Mungkin itu sih teorinya untuk chapter depan, yaitu di mana Jura sama Hidari menanyakan si cewek yang kayak Naruto tapi bukan Naruto ini siapa, terus di mana Naruto yang sebenarnya. Kalau misal bener-bener pengen nyari Naruto, tapi kalau misal masih ragu dan ingin membawa Himawari untuk mengganti Naruto, nah disitulah mungkin antara Kawaki atau Boruto yang mungkin bisa datang. Atau kalau nggak gitu, masalahnya adalah di sini si Hidari alias mantan Sasuke di sini kenapa nyari-nyari Naruto terus, kata-katanya mana Naruto gitu. Itu juga menjadi sebuah ancaman bagi Himawari, bahaya sih. Jadi ya ditunggu aja lah bulan depannya, April tanggal 18. Kita mulai baca komentar yuk. Di sini ada 348, kita cari komentar yang menarik aja. Ya sabar, kenapa meso-meso bang, namanya Boruto. Aduh, mana ya, menyala Himawari. Kau pikir tadi Kawaki bakal jadi pohon juga? Enggak dong. Kawaki kan untuk bahan makan. Nah ini sudah siapa nih yang ngomong? Konnichiwa, watashiwa, nggak bisa baca. Sudah kuduga pasti ada yang dapat gelar Jinchuriki keempat, dan Jinchuriki adalah Uzumaki Himawari. Terlihat dari foto terakhir di chapter ini, anjay, Inojin. Tenang saja Himawari, aku bersamamu. Himawari noleh ke Inojin doang. Wah, prediksi Inohima, canon nih Inohima. Malah Inohima. Oke, yang lain. Berani nyentuh Hima, hati-hati aja, pawangnya ngeri semua weh. Pawang ini mana? Nggak bisa sayang, kok masih ada yang tanya ini nggak bisa apa ya, seminggu sekali? Nggak bisa sayang ya, harus sabar. Kalau jadi pembaca per bulan emang kayak gitu rasanya, menyakitkan tapi pasti terpuaskan setiap chapternya gitu. Kurama is back, entahlah ini antara bisa jadi atau enggak gitu. Kurama kemarin kan mati. Sayangnya kematian hewan mitologi. Ya hewan cakra, monster berekor kayak gitu, mereka matinya mungkin karena cakra utamanya mungkin hilang gitu aja. Tapi karena keseimbangan alam istilahnya nggak benar-benar hilang kan. Kemarin ada yang berteori itu nggak sih, atau mungkin ada yang bahas, aku lupa. Jadi nggak benar-benar hilang. Jadi Kurama pernah bilang kan, tetaplah hidup sampai kita bertemu lagi kan, bilangnya gitu. Berarti kan memang masih bisa kembali lagi Kurama, tapi entah bagaimana caranya dia bertumbuh lagi si Kurama. Mungkin ada di suatu tempat sana yang cakranya masih kecil-kecil kayak gitu. Kalau udah ngumpul jadi satu, ngumpul mungkin jadi satu ya Kurama itu tadi. Tapi ya banyak yang berspekulasi ya mungkin Kurama bakalan lahir dan hidup kembali tepat di mana asal dia berada, yaitu Kurama kan sebagai kumpulan amarah, kemarahan, emosi negatif dan sebagainya kan gitu. Nah itu dari mana itu keluarnya kita nggak tahu. Ada yang kan kalau dilihat Shukaku itu dari apa istilahnya, dari kerasnya dunia padang pasir kayak gitu. Kemudian si mata tabi
Aku kurang paham. Tapi yang ekor 5 itu kan dia hidup dari kedamaian hutan, jadi emang dari hutan kayak gitu, macam-macam. Jadi ya tinggal lahirnya dia dari mana. Nah kalau misalnya dari Himawari itu gimana, bocah seibut sekawai kayak gitu, kayaknya kalau bisa jadi bibit ya nggak masalah, cuma agak susah kalau buat kembaliin Kurama. Tapi yang jelas kemungkinan harusnya Kurama bisa balik lagi. Itu jahat banget emang Masashi Kishimoto membunuh Kurama. User Hiraisin dikejar, kocak KWK. User Hiraisin. Iya itu ternyata bisa mengecoh lawan ya. Gak kedeteksi, itu berarti Hiraisinnya sampai seberapa jauh Kawaki sampai gak bisa mendeteksi Boruto lagi gitu. Chapter 9 kayaknya seru nih jelas. Terus yang mana ya? Mbak Aida terpana dikit, masa baru sadar kalau Boruto cakep mbak, kemarin kemana aja. Mana lagi, ada lagi gak? Ada lagi gak? Ada yang bilang Himawari sudah diwarisi cakra reinkarnasi dari Kurama. Sebenarnya semua keturunan dapat sih ya, terutama keturunan Uzumaki sih ya. Tapi aku nggak tahu itu beneran detail apa enggak sih. Harus beneran valid apa enggak, harus dikonfirmasi sama penulisnya langsung sih di chapter berikutnya. Dan ya yang menarik lagi nggak ada kah? Wah ada yang bilang entah kenapa seneng banget lihat Kawaki turu dan nggak sabar mau lihat kekuatannya Himawari nanti. Oh iya, ini udah time skip 3 tahun. Jadi apa yang telah Himawari pelajari ya? Jadi ya nggak ada yang menarik lagi komentarnya, nggak ada yang berspekulasi lagi. Malah di sini pada jelek-jelekin terus. Jelek-jelekin siapa? Kawaki. Saya bencinya mereka sama Kawaki. Wah ada yang bilang semoga aja next chapter Boruto datang lagi di hadapan Hima buat bantu lawan sama nyadarin Hima kalau bisa sih. Kayaknya nggak segampang itu juga sih, tapi kalian boleh berharap. Oke, itu aja dari sana untuk nge-reaction Boruto to Blue Vortex chapter 8 yang judulnya itu tidak penting, cover utamanya gambarnya Jura. Dan gimana menurut kalian untuk nomor 8 ini? Chapter 8 ini. Kalau ada yang perlu diteorikan, dibahas-bahas, langsung tulis aja di kolom komentar ya, gak usah lama-lama kalian. Kita akan bahas-bahas gitu. Jadi mungkin teori yang sana sebutin dan pembahasan apa yang sebenarnya terjadi itu mungkin bisa dibilang ada yang salah atau ada yang kurang atau gimana, itu bisa langsung dikoreksi di kolom komentar ya. Itu aja dari sana. Terima kasih semuanya udah like, udah subscribe, udah share juga, udah nonton, dan sekali sama Tisca. Bye bye, sampai jumpa di reaction Boruto to Blue Vortex bulan depan. Bye bye, salam kelas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.